Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan mencoba meringkas dan menceritakan kembali isi sebuah novel yang baru saja saya baca. Judulnya adalah Tentang Kamu karya Terelie. Buku ini sebenarnya terbit pertama kali tahun 2016 dan saya memang baru membacanya. Setelah selesai membaca buku ini, saya bertanya-tanya, kira-kira dari mana Pak Terelie bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat novel yang jalan ceritanya sebagus ini? Daripada penasaran, yuk langsung saja simak cerita tentang buku ini. Cerita ini bermula ketika seorang pengacara muda asal Indonesia lulusan Oxford bernama Zaman Zulkarnain diberi tugas oleh sebuah firma hukum terkenal di London yang bernama Thomson and Corporate untuk menangani kasus harta warisan seorang wanita asal Indonesia yang baru saja meninggal di panti jompo kota Paris. Wanita tersebut bernama Sri Ningsi. Saat meninggal usianya 72 tahun dan Ibu Sri Ningsi ini tinggal di panti jompo kurang lebih sudah 16 tahun. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika Ibu Sri Ningsi memiliki harta warisan dalam bentuk kepemilikan saham sebanyak 19 triliun, kenapa Ibu Sri Ningsi harus tinggal di sebuah panti asuhan? Dan di surat yang Ibu Sri Ningsi kirimkan ke firma hukum Thomson and Corporate tidak mencantumkan siapa pewaris sebenarnya dari harta warisan tersebut. Dalam menjalankan tugas kali ini, Zaman benar-benar kebingungan karena satu-satunya petunjuk yaitu nama klien dan asal surat di mana klien berkirim surat ke Thomson terakhir kali yaitu sebuah panti jompo di kota Paris. Wah, berat ya pekerjaan Pak Zaman, harus menelusuri kisah hidup hanya bermodalkan nama dan asal panti jompo. Zaman tidak boleh lama dalam mencari siapa pewaris harta tersebut karena jika melebihi tenggat waktu maka kerajaan Inggris akan mengambil alih harta tersebut dan akan dikelola oleh kerajaan Inggris. Satu lagi tantangannya adalah jika sampai ada firma hukum lain yang tahu kalau ada warisan sebanyak 19 triliun tanpa ada pewaris, maka firma hukum tersebut akan berlomba-lomba untuk mencari siapa pewaris dari harta tersebut meskipun harus melakukan penipuan. Wah, sayang sekali ya harta 19 triliun tersebut bisa jatuh ke tangan orang yang gak benar. Nah, demi menyelamatkan harta warisan tersebut agar jatuh ke tangan orang yang seharusnya menerima harta tersebut, maka Zaman tidak buang-buang waktu. Dia langsung terbang ke Paris saat itu juga dengan menggunakan jet pribadi dari perusahaan Thomson untuk mencari di mana panti asuhan tersebut. Sesampainya di panti, Zaman disambut oleh perawat muda berparas cantik asal Prancis, usianya sekitar 30-an yang bernama Ami. Zaman sibuk mengamati lingkungan di sekitar panti sambil menanyakan tentang keseharian Sri Ningsi selama tinggal di panti jompo tersebut. Informasi yang Zaman peroleh dari panti adalah Bu Sri Ningsi tinggal di panti selama kurang lebih 16 tahun dan awal mula Bu Sri Ningsi sampai di panti dengan kondisi yang mengenaskan karena terombang-ambing di lautan. Wah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Bu Sri? Kalau dia punya harta 19 triliun, kenapa dia harus ke panti jompo dengan kapal laut dan terombang-ambing tanpa makan dan minum? Namun Zaman seolah mendapat wangsit saat Ami menyerahkan sebuah buku diari tipis yang ditulis oleh Bu Sri Ningsi. Menurut Ami, kegiatan Bu Sri Ningsi selama 16 tahun saat tinggal di panti jompo adalah menjadi seorang guru tari tradisional yang berasal dari Indonesia. Jadi Bu Sri ini ngajarin orang-orang yang ingin mempelajari tentang tarian-tarian asal Indonesia. Selain itu, Bu Sri Ningsi juga hobi bercocok tanam dengan memanfaatkan bagian atap dari panti jompo tersebut. Dari ceritanya si Ami, Zaman masih heran ya kalau kegiatannya Bu Sri Ningsi ini cuma menjadi guru tari dan bercocok tanam. Rasanya tidak mungkin Bu Sri Ningsi bisa mengumpulkan uang sebanyak 19 triliun. Untuk melanjutkan pencarian, Zaman langsung membuka buku diari yang diserahkan oleh Ami. Di halaman pertama, sepertinya Bu Sri Ningsi menceritakan tentang pulau di mana Bu Sri Ningsi lahir dan dibesarkan. Kira-kira deskripsinya begini. Di sini di sebuah tempat di mana rumah-rumah saling bersinggungan atap, tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Di sini di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut, perahu tertambat di tiang-tiang dan kambing-kambing mengunyah kertas. Waduh, berat ya kalimatnya. Dan Zaman semakin bingung kira-kira di manakah
pulau ini berada. Zaman tidak bisa tidur memikirkan daerah mana yang dimaksud. Dia berkali-kali melakukan pencarian di Google hingga sang pilot jet yang ditumpanginya mengingatkan Zaman untuk makan malam. Zaman belum berselera makan dan menceritakan isi diari tersebut kepada sang pilot. Dengan jam terbang yang tinggi, sang pilot yang merupakan asal dari Malaysia tersebut langsung bisa menebak pulau manakah itu, yaitu Pulau Bungin di Sumbawa yang merupakan salah satu pulau terpadat di dunia. Sesampainya di pulau tersebut, Zaman ditemani oleh seorang sopir jeep bernama Lagolo. Lagolo adalah orang yang sangat suka bercerita meskipun tanpa ditanya. Saat melakukan investigasi di Pulau Bungin, Zaman menyamar sebagai seorang wartawan. Namun sampai hari keempat pencarian tidak ada kabar apapun tentang keberadaan Sri Ningsih. Susah mencari data untuk orang yang hidup sekitar 70-an tahun yang lalu. Hanya orang tetua kampung lah yang mungkin tahu. Pada hari kelima, tiba-tiba Lagolo membawa berita kalau Pak Tua telah pulang ke rumahnya. Mereka segera bergegas ke rumah Pak Tua dan Pak Tua mengatakan jika Sri Ningsih adalah gadis kecil yang dikutuk. Wah, ada apa lagi ini? Selanjutnya, Zaman dan Lagolo mendengarkan kisah hidup Sri Ningsih selama di Pulau Bungin. Sri tinggal di Pulau Bungin selama kurang lebih 14 tahun. Dia lahir dari seorang ibu bernama Rahayu dan ayahnya bernama Nugroho. Nugroho adalah seorang nelayan yang sangat menyayangi keluarganya. Namun, Rahayu meninggal dunia saat melahirkan Sri Ningsih. Saat kecil, Sri Ningsih sering dititipkan di keluarga Ode, yaitu anak kepala kampung ketika ayahnya melaut. Namun, saat usia Sri menginjak 10 tahun, ayahnya menikah lagi dengan Nusi, warga asli Pulau Bungin. Nusi dan Sri Ningsih sangat akrab seperti kakak beradik. Saat Nusi baru saja melahirkan anaknya yang diberi nama Tilamuta, Nugroho terpaksa harus ke Surabaya karena ingin membelikan sepatu baru untuk Sri di ulang tahunnya. Nusi telah melarangnya karena anak mereka baru saja lahir. Namun Nugroho meyakinkan jika dia akan kembali dengan selamat. Naas, rupanya Nugroho tidak pernah kembali. Kapal yang dikemudikannya tenggelam. Nusi histeris mendengar kabar tersebut. Dan sejak saat itu perilaku Nusi berubah total. Dia sangat membenci Sri dan mengatakan jika Sri adalah anak yang dikutuk. Setelah ayahnya meninggal, Sri tidak lagi bersekolah dan harus mencari uang dengan menangkap bulu babi dan teripang. Selain itu, Sri juga harus memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Nusi hanya tidur-tiduran di kamar. Setiap hari ada saja yang membuat Nusi marah kepada Sri. Bahkan adiknya Tilamuta tidak boleh bergaul dengan Sri. Saat Sri melakukan sedikit saja kesalahan, maka Sri akan dihukum tidur di luar rumah meskipun hari hujan. Setelah tidur semalaman di luar rumah, Sri jatuh sakit, badannya panas tinggi, dan ketika melihat hal tersebut, para tetangga mengunjungi Nusi untuk merawat Sri di rumah kepala kampung. Namun Nusi menolaknya, hingga akhirnya Nusi mengizinkan saat kepala kampung mengancam akan melaporkan Nusi karena telah menyiksa Sri selama ini. Pada saat itu, warga pulau masih menganggap jika kekerasan Nusi terhadap Sri adalah urusan keluarganya sehingga warga tidak berani ikut campur. Namun melihat kondisi Sri yang sakit parah, kepala kampung tidak bisa diam saja. Ternyata Sri terkena demam berdarah. Saat kondisi telah pulih, kepala kampung menyuruh Ode untuk selalu mengawasi Sri. Sri tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Namun Ode sangat terkejut saat melihat Sri tidak ada di rumahnya. Ode berlarian mencari Sri di sekitar kampung, hingga akhirnya Ode bertemu Sri di makam ibunya, tepatnya di pulau seberang. Ode membujuk Sri untuk pulang dan menasihati Sri untuk tidak menerima begitu saja perlakuan Nusi terhadapnya. Sekarang Sri sudah 14 tahun. Sri bisa saja melawan dengan tubuhnya yang sudah lebih besar. Sri tidak mau melawan Nusi karena Sri selalu ingat pesan ayahnya untuk selalu berbuat baik kepada Nusi dan adiknya. Tiba-tiba saat hendak pulang dari seberang pulau, Sri melihat ada kepulan asap. Mereka segera bergegas pulang dan melihat apa yang terjadi. Ternyata rumah Sri terbakar, sementara Nusi dan Tilamuta ada di dalam rumah. Tilamuta yang baru berusia 5 tahun pasti sangat ketakutan, sementara Nusi mungkin masih tidur. Sri segera berlari menerjang api dan menyelamatkan adiknya, sementara Nusi susah bergerak karena kakinya tertimpa kayu. Untuk terakhir kalinya Nusi meminta Sri segera lari dan meminta maaf secara tulus kepada Sri. Karena api semakin membesar, akhirnya Sri segera keluar rumah beserta Tilamuta. Setahun sejak kejadian itu, kepala kampung menyuruh Sri dan adiknya untuk merantau ke Surakarta, bertemu dengan Kiai Maksum dan bersekolah di madrasah bersama Tilamuta. Mendengar cerita tersebut, Zaman segera bergegas ke Surakarta mencari sebuah madrasah yang disebutkan oleh Pak Tua yang tiada lain adalah Ode.
Saat di dalam pesawat, Zaman segera membaca lembar diari berikutnya dan melihat sebuah foto hitam putih. Di foto ada 3 orang wanita yang sedang berdiri memakai kebaya. Sri saat itu berusia sekitar 18-an dan 2 wanita lain mungkin 21 tahun. Dalam tulisannya, Sri menyinggung tentang pengkhianatan, namun Zaman masih mengira-ngira siapa yang dikhianati oleh siapa. Sesampainya di madrasah, Zaman disambut oleh kepala madrasah yang ternyata masih berusia 40 tahunan bernama Kiai Wahid. Karena merasa tidak tahu banyak hal tentang pesantren di tahun 60-an, Kiai Wahid mendatangkan ibunya atau mertuanya dari Semarang dan akhirnya menceritakan semuanya kepada Zaman. Ibu mertuanya bernama Nuraini yang merupakan salah satu wanita dalam foto itu. Beliau adalah sahabat Sri. Mendengar kata Sri Ningsih, Ibu Nuraini langsung terlihat berkaca-kaca. Beliau langsung bercerita bagaimana kondisi Sri Ningsih saat baru sampai di madrasah. Pada tahun 1961, seorang wanita muda, gempal, hitam dan pendek beserta adiknya datang ke madrasah dengan membawa catatan kecil dari kepala kampung. Setelah membacanya, Kiai Maksum langsung paham dan memanggil istri dan anaknya yang bernama Nuraini untuk membawa Sri ke asrama sementara Tilamuta ke asrama laki-laki. Sejak saat itu, Sri dan Nuraini menjadi akrab. Sri adalah anak yang sangat rajin. Dia selalu membantu di dapur dan membersihkan semua WC di asrama. Sri selalu mengalihkan kesedihannya dengan melakukan banyak kegiatan. Di madrasah, Sri dan Nuraini memiliki satu teman lagi bernama Sulastri. Sulastri merupakan guru di madrasah dan telah menikah dengan seorang guru juga bernama Musoh dan merupakan orang kepercayaan Kiai Maksum. Mereka bertiga sangat akrab dan biasa melakukan banyak hal secara bersama-sama hingga pada suatu hari Nuraini dijodohkan oleh seorang pemuda lulusan Madinah bernama Arifin. Setelah Nuraini menikah, Arifin menjadi orang kepercayaan Kiai Maksum dan hal ini membuat Musoh sangat cemburu hingga akhirnya dia keluar dari madrasah. Sulastri pun ikut-ikutan suaminya dan tiba-tiba menjauh dari Nuraini dan Sri. Sri yang polos tetap berusaha berteman dengan Sulastri, namun Nuraini sudah merasa tidak nyaman hingga akhirnya Sulastri pun keluar dari madrasah. Setelah keluar dari madrasah, Sulastri semakin aneh dan mengikuti paham-paham yang diajarkan oleh Musoh. Saat sesekali Sri mengunjungi Sulastri untuk menonton ludruk, Sri juga mulai dicekoki paham-paham yang dianut oleh Sulastri, namun Sri tidak mengikutinya. Musoh selalu mengatakan tentang ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, tentang tuan-tuan tanah yang didominasi oleh kiai merangkap priayi, orang-orang kaya yang bersembunyi di balik agama, sok soleh, sok suci tapi menjual kedok. Musoh berpidato dengan lantang menyebut negara luar dan banyak istilah yang Sri tidak paham. Selesai menonton ludruk, Sri langsung pamit pulang dan Sulastri mengatakan jika kapanpun Sri ingin bergabung dia akan menerimanya dengan senang hati. Sri yang polos benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sri masih mengunjungi Sulastri beberapa waktu kemudian. Saat itu Sulastri kembali menegaskan kepada Sri untuk segera bergabung dengannya. Sulastri mengingatkan bahwa beberapa bulan ke depan akan terjadi sesuatu yang besar, keadilan akan ditegakkan, para munafik akan dihabisi. Suatu hari Sri menerima sepucuk surat dari Sulastri yang mengatakan bahwa Sri harus segera ke rumah Sulastri karena hal penting. Sri bergegas ke sana tanpa berpikir macam-macam. Setibanya di rumah Sulastri, Sri langsung dibekap dan dikurung di kamar. Musoh menjelaskan jika dia dan kelompoknya akan menghabisi tuan tanah, para kiai, militer atau siapapun yang ada di madrasah akan dihabisi. Teman-teman ingat, ini adalah salah satu pemberontakan G30 SPKI. Rupanya Sulastri pun sudah terhasut oleh Musoh yang mengatakan jika ayah dan ibunya dulu meninggal karena dibunuh oleh Kiai Maksum di dalam gudang tebu lantaran Kiai ingin menguasai harta dari keluarga Sulastri. Kemudian Kiai berpura-pura baik dengan merawat Sulastri. Hari itu adalah hari yang tragis. Madrasah dibantai, Kiai dan keluarganya diarak ke gudang tebu untuk dihabisi dan dibakar. Namun sebelum api melahap seluruh gudang tebu, pihak keamanan berhasil melumpuhkan pemberontak dan segera menyelamatkan keluarga Kiai. Namun Kiai dan istrinya sudah meninggal. Nuraini dan Arifin luka parah namun masih selamat. Sementara Tilamuta ditemukan meninggal dengan tubuh yang tidak utuh karena dimakan hewan buas. Musoh ditembak mati sementara Sulastri diadili. Dalam pengadilan, Sri menjadi saksi dan mengatakan jika Sulastri terlibat dan akhirnya Sulastri dipenjara dan diasingkan. Ternyata Sulastri sangat membenci Sri karena telah membuatnya dipenjara.
Setahun sejak peristiwa itu, Sri pamit kepada Nuraini untuk pindah ke Jakarta. Sri sempat diantar oleh sopir madrasah yang tahu tentang kejadian meninggalnya orang tua Sulastri. Sopir tersebut mengatakan jika ayah dan ibu Sulastri kalah judi, sehingga orang-orang yang menagih hutang menyewa tukang pukul untuk memberi pelajaran kepada orang tua Sulastri. Sopir tersebut adalah salah satu tukang pukulnya yang akhirnya bertobat. Sri masih trauma dengan kejadian itu. Dengan modal nekat, Sri pergi ke Jakarta dan cerita Sri saat berada di madrasah pun berakhir. Sebelum pamit, Nuraini sempat memberikan kotak kayu kepada Zaman. Kotak tersebut berisi surat-surat dari Sri saat Sri berada di Jakarta. Setelah mendengar cerita tersebut, Zaman segera bergegas ke Jakarta, mencoba mencari jejak Sri saat berada di Jakarta. Apa yang dilakukan Sri sehingga memiliki uang sebanyak itu? Sampai saat ini belum tergambar di benak Zaman apa sebenarnya yang Sri lakukan selama ini. Dari surat pertama, Sri menceritakan tentang pengalamannya saat baru sampai di Jakarta. Sri takut ditipu oleh orang jahat, sehingga dia sangat waspada hingga akhirnya ada seorang ibu-ibu yang menawarkan bantuan kepadanya. Ibu-ibu itu memberi tumpangan pada Sri selama 2 minggu di Tanah Abang sampai Sri mendapatkan pekerjaan. Sri melakukan pekerjaan apa saja untuk bisa bayar sewa dan makan. Dia menjadi kuli, menjaga toko, hingga akhirnya menjadi guru di sebuah sekolah. Setelah mempelajari banyak hal di Tanah Abang, Sri mulai berani merancang sebuah usaha. Dia mencoba merancang gerobak dorong dan menjual nasi goreng. Usaha Sri maju pesat dan kemudian Sri menjual semua gerobaknya dan beralih ke usaha rental mobil. Sri melanjutkan usaha sambil mengikuti kursus bahasa Inggris karena kliennya banyak orang asing yang bekerja di sebuah pabrik. Hingga suatu saat usaha Sri sedang meningkat, terjadi kerusuhan di Tanah Abang dan semua mobil serta ruko Sri terbakar habis. Sri benar-benar terpuruk. Saat dia terpuruk, seorang mantan kliennya yang merupakan pegawai di pabrik deterjen menawarinya pekerjaan sebagai seorang supervisor. Sri menerimanya dan lagi-lagi Sri banyak belajar dari pabrik tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian, Sri berani keluar dari pabrik dan akan membuat pabrik sabun sendiri yang dinamakan Rahayu. Awalnya Sri kesulitan dalam menawarkan sabun-sabunnya, namun akhirnya sabun-sabunnya bisa diterima di pasaran dan laku keras. Pabrik Sri pun berkembang. Saat sedang berkembang pesat, tiba-tiba Sri seperti ketakutan dan menjual perusahaannya dengan ditukar oleh saham dari perusahaan asing. Namun dalam pengelolaannya, Sri meminta Catherine sebagai direkturnya. Catherine adalah seorang anak tidak mampu yang diasuh oleh Sri. Jadi terjawab sudah ya, selama Sri berada di Jakarta, Sri belum pernah menikah dan tidak memiliki anak. Setelah itu Sri menghilang. Dia pergi tanpa pamit dan ternyata Sri terbang ke London dengan uang seadanya. Sampai saat ini Zaman bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya dicari oleh Sri? Apakah Sri merupakan tipe orang yang menyukai tantangan hingga selalu menghilang sesukanya? Namun, kenapa dia tidak pernah pamit dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Di London, Sri hanya membawa uang secukupnya. Dia memulai semuanya dari nol, sampai sebuah perusahaan bus menerimanya bekerja. Ada 2 orang imigran yang membantunya. Setelah diterima menjadi sopir bus, Sri tinggal di sebuah apartemen di kawasan Little India. Dia menemukan keluarga baru di sana, sebuah keluarga besar yang berasal dari India. Dari keluarga tersebut, Sri baru bisa merasakan sebuah kehangatan keluarga. Bahkan ketika Sri menikah dengan pria asal Turki yang sangat baik hati, keluarga dari India itulah yang mengurusnya. Namun kehidupan rumah tangga Sri tak begitu mulus. Anak Sri dua-duanya meninggal. Suaminya yang bekerja di bidang IT pun meninggal dunia saat Sri belum lama kehilangan anak keduanya. Saat meninggal, suaminya meninggalkan sebuah perusahaan IT yang baru dirintisnya. Perusahaan itu kemudian dikelola oleh salah satu menantu di keluarga Indianya. Sri mencoba menjalani hari-harinya dengan biasa saja. Namun tak lama kemudian, salah satu dari keluarga India melihat Sri di lift apartemen dengan wajah pucat. Dan setelah itu, Sri kembali menghilang. Zaman kembali bingung. Sampai saat ini dia belum menemukan ahli waris Sri. Sementara salah satu firma hukum telah mengklaim bahwa mereka memiliki ahli waris dari Sri, yaitu Tilamuta. Mereka memiliki DNA Tilamuta. Bagaimana bisa? Tilamuta telah meninggal, tapi mana mungkin mereka memalsukan DNA Tilamuta. Zaman akhirnya mencoba untuk kembali ke panti jompo. Dia berharap akan dapat petunjuk di sana. Zaman kehilangan akal. Di panti, Zaman bertemu dengan Ami. Ami menunjukkan foto-foto semua anggota panti. Zaman pun mengamati semua foto-foto tersebut. Namun sesekali Zaman malah fokus ke foto Ami.
Saat kehabisan ide, Zaman kemudian menelpon Ibu Nuraini. Zaman penasaran apakah ada surat dari Prancis yang lupa diberikan oleh Ibu Nuraini kepada Zaman. Ibu Nuraini mengatakan kalau semua surat ada di dalam kotak, namun di bagian dalam paling bawah ada surat seri yang dari Prancis. Zaman langsung bergegas mengambil kotak dan melihatnya. Ternyata benar, di dalam kotak tersebut ada surat wasiat. Zaman langsung membukanya dan membaca isinya. Rupanya Sri membagi semua hartanya kepada orang-orang yang pernah membantunya semasa hidup. Namun, Zaman penasaran dengan Tilamuta. Benarkah itu Tilamuta? Zaman meminta alamat orang yang mengaku sebagai keluarga Tilamuta dan diam-diam Zaman masuk ke rumah orang tersebut dengan berpura-pura sebagai pengantar pizza. Ternyata dugaan Zaman benar, perempuan tersebut adalah Sulastri. Setelah kabur dari penjara, Sulastri mencari Sri kemana-mana. Bermodalkan paras yang cantik dan muda, Sulastri menjadi simpanan pejabat-pejabat kaya. Dan saat di London, Sulastri pun bekerja menjadi penadah barang curian. Di dalam rumah Sulastri terjadi perkelahian antara Zaman dan pengawal Sulastri. Namun Zaman berhasil mendatangkan polisi tepat waktu. Zaman melihat Tilamuta yang selama ini diduga telah meninggal. Tilamuta dikerangkeng oleh Sulastri. Tilamuta bahkan mengalami trauma dan gangguan jiwa karena perbuatan Sulastri. Ternyata yang dulu meninggal dan mayatnya hancur adalah santri lain, bukan Tilamuta. Sulastri sengaja menyuruh antek-anteknya untuk menculik Tilamuta karena dendamnya kepada Sri. Setelah menyelamatkan Tilamuta dan memastikan akan mengirim Tilamuta ke madrasah, Zaman kembali ke panti. Dan apa yang terjadi? Ternyata Zaman jatuh cinta kepada Ami selama masa pencarian pewaris Sri Ningsih. Sekian ya teman-teman cerita tentang kamu. Semoga teman-teman suka. Assalamualaikum.